Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Tersangka penusukan terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Belasan pengunjung kafe di Kabupaten Tapin dites usap antigen di tempat saat operasi justisi. Meski PTM ditunda, ratusan siswa SMP di Kota Banjarmasin disuntik vaksin COVID-19. Satreskrim Polres Tapin berhasil menangkap tersangka berinisial BA yang telah melakukan tindak kejahatan penusukan terhadap penjual minuman beralkohol bernama Harley. Kasat Reskrim Polres Tapin AKP Ihsan Pranato mengatakan, tersangka ditangkap pada Rabu lalu di tempat persembunyiannya. Menurutnya, motif tersangka melakukan penikaman karena merasa tersinggung dengan perbuatan korban. Korban yang tinggal di Desa Marapiau Hilir, Kecamatan Candilara Selatan, Kabupaten Tapin itu sempat mencekik tersangka karena pengaruh minuman beralkohol. Perbuatan itu dilakukan korban saat si tersangka hendak membeli minuman beralkohol di tempat korban. Jadi, kronologi kejadiannya berawal dari pelaku saudara bakar ini berniat untuk membeli minuman beralkohol yang dimana korban adalah penjual alkohol saudara hari ini. Akibat ada ketersinggungan dari saudara Harley karena si korban ini memang awalnya sudah mabuk, dikuasai minuman keras, bertindak yang tidak pantas kepada tersangka, mengakibatkan tersangka emosi lalu melakukan penikaman sebanyak 2 kali, posisi di leher sebelah kanan korban dan di tangan sebelah kanan bermata luka. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tim gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin menggelar operasi justisi di sejumlah kafe pada Rabu malam. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan tes usap antigen langsung di tempat terhadap 14 orang pengunjung kafe. Dari hasil tes usap antigen ke-14 pengunjung kafe tersebut dinyatakan negatif COVID-19. Hasil dari tadi gimana? Adapun hasil dari kegiatan ini malam, ya artinya kan dari beberapa orang tadi yang dapat kita lakukan 14 orang itu semuanya negatif. Ada 14 orang dari 14 orang yang kami dapatkan KTP-nya, semuanya hasilnya juga negatif. Ini rutin nggak Pak kegiatannya? Ya, ini kegiatannya terus kami lakukan. Jadi rencananya ini seminggu ini ada 3 kali. Nah, kadang malam, kemudian sore, juga pagi. Tapi akan berlanjut itu malam-malam aja. Kita untuk membuktikan bagaimana apa yang diberikan oleh pemerintah, artinya aktivitas masyarakat dilaksanakan, namun prokes tetap dijalankan. Nah, terbukti ini malam, walaupun aktivitas masyarakat bisa jalan, namun hasilnya mereka bisa menjaga diri mereka masing-masing. Operasi justisi yang digelar tim gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, tapi juga berlangsung di warung makan dan tempat karaoke. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan.
Pemerintah Kota Banjarmasin mengirim bantuan logistik untuk korban banjir di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengiriman bantuan logistik untuk warga terdampak banjir di Kalteng dilepas oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada Kamis siang. Bantuan berupa makanan, perlengkapan bayi, dan obat-obatan tersebut akan didistribusikan kepada warga Kabupaten Katingan yang terdampak banjir paling parah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para warga Kalteng yang tengah terdampak bencana banjir. Peristiwa banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan dan sekitarnya. Dan kami berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota hari ini, termasuk para relawan yang kita berangkatkan, kemudian juga ada mie instan dan juga selimut, ini bisa membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana. Kemudian salam hormat kami atas kesigapan juga dari Pak Gubernur dan juga Pak Bupati dalam menyikapi bencana ini, dan kami merasa bahwa pada saat Banjarmasin tertimpa musibah banjir kemarin juga kesigapan saudara-saudara kita dari Kalimantan Tengah juga membantu, dan dari Pak Wali saat itu juga dari Palangkaraya juga ada membantu Pemkab Banjarmasin. Nah, oleh karena itu saatnya kita kemudian untuk saling bantu dalam situasi seperti ini. Selain mengirim bantuan logistik, pemerintah Kota Banjarmasin juga memberangkatkan 10 personel BPBD untuk membantu evakuasi warga Kalteng yang terdampak banjir. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka penusukan terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Belasan pengunjung kafe di Kabupaten Tapin dites usap antigen di tempat saat operasi justisi. Meski PTM ditunda, ratusan siswa SMP di Kota Banjarmasin disuntik vaksin COVID-19. Anggota pemadam kebakaran di Kabupaten Banjar melakukan penggalangan dana untuk korban banjir di Provinsi Kalimantan Tengah. Penggalangan dana untuk korban banjir Kalteng digelar pada Rabu lalu oleh puluhan anggota Damkar Kabupaten Banjar. Penggalangan dana yang berlangsung di sejumlah kawasan Martapura ini rencananya akan digelar selama beberapa hari ke depan. Dana yang terkumpul dari aksi sosial ini akan disalurkan untuk korban banjir di Kalimantan Tengah. Untuk hari ini, hari yang pertama melaksanakan kegiatan penggalangan dana untuk saudara-saudari kita yang terkena musibah banjir yang berada di Kalimantan Tengah. Ini seluruh BPK yang ada di Kabupaten Banjar ya Bang ya? Kawan-kawan yang ada di seluruh Kabupaten Banjar itu sebanyak 134 unit tersebar di beberapa kecamatan. Dari hari ini itu melaksanakan aksi seperti ini juga. Oke. Nantinya diserahkannya kayak gimana nih Pak? Nantinya kawan-kawan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar ini kita kumpulkan di satu perkumpulan yang namanya Buser 690 Kabupaten Banjar. Nanti kita akan distribusikan ke Kalteng. Dalam penggalangan dana ini, anggota Damkar Kabupaten Banjar tak hanya menerima bantuan berupa uang saja. Warga yang hendak membantu dengan kebutuhan bahan pokok juga bisa menyalurkan di pos yang didirikan oleh anggota Damkar. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Meskipun pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Banjarmasin kembali ditunda karena PPKM yang masih berstatus level 4, sejumlah SMP di kota berjuluk Seribu Sungai ini tetap menggelar vaksinasi COVID-19 untuk siswa pada Kamis pagi. Terpantau di SMP Negeri 2 di kawasan Banjarmasin Tengah, puluhan siswa antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama tersebut. Kelas 9. Nah, ini sudah bervaksin kah? Gimana rasanya tadi, Ding? Santai aja. Sebelumnya ada persiapan nggak, Bian? Kayak adalah. Sebelumnya tuh pada hendak juga vaksin, tapi disuruh mama Berapa jalan? Setelah divaksinnya apa nih? EPK ada. Kayak adalah. Ya. Apa harapan dengan bervaksin ini, Ding? Semoga sehat kah atau? semoga dijauhkan dari COVID-19. Oke. Kepala SMP Negeri 2 Banjarmasin Satoli mengatakan, vaksinasi COVID-19 di SMP Negeri 2 berlangsung selama 2 hari dengan jumlah siswa 681 orang yang mengikutinya. Tidak bisa dipastikan karena orang tua, contohnya ya, kami link survei yang pertama itu ada 600 sekian dari 825 siswa. Tapi setelah survei yang kedua beberapa hari berikutnya itu menurun antara 537. Tapi setelah hari yang terakhir survei yang terakhir itu naik lagi. Jadi masyarakat tidak bisa langsung tetap pada saat surat persetujuan itu ditandatangani. Kalau SMP 2 fasilitasi berapa hari untuk vaksinasi? 2 hari. 2 hari. Itu total target sasarannya berapa? Target sasaran yang sesuai dengan kemarin survei itu antara 500 sampai 600 Siswa. Iya. Kalau jenis vaksin yang disuntikan gimana, Pak? Kemarin banyak pertanyaan karena dari pihak puskesmas belum menginfokan vaksinnya itu, jadi kami minta informasi itu Sinovac. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, vaksinasi COVID-19 dosis pertama digelar serentak oleh 11 SMP, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, 7, 8, 9, 10, 15, 24, 26, dan SMP Negeri 30. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Laut ke-76, Lanal Kota Banjarmasin menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat. Serbuan vaksinasi COVID-19 digelar di Mako Lanal Banjarmasin, kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur pada Kamis pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan, dari lansia hingga pelajar yang bermukim di sekitar kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur. Dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, serbuan vaksinasi COVID-19 ini untuk mendukung pemerintah pusat mensukseskan pemerataan vaksinasi bagi masyarakat. Sasaran kali ini adalah masyarakat maritim yang berada di wilayah kerja Lanal Banjarmasin dan juga masyarakat maritim yang berada di wilayah sekitar Mako Lanal Banjarmasin sendiri dan juga masyarakat umum. Ini adalah merupakan komitmen dari TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Banjarmasin untuk melaksanakan serbuan vaksinasi secara massal ini secara berkelanjutan. Ke depan akan kita laksanakan serbuan vaksinasi massal kepada masyarakat pesisir yang tidak terjangkau, dengan tujuan yang pertama untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunal, yang kedua untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 atau menekan laju penyebaran virus 19, yang ketiga agar masyarakat segera bisa beradaptasi kembali dengan tatanan kehidupan baru pasca menerima suntikan vaksin. Dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 ini, Lanal Banjarmasin menyediakan 38 vial vaksin Sinovac atau setara 380 dosis. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.
Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka penusukan terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Belasan pengunjung kafe di Kabupaten Tapin dites usap antigen di tempat saat operasi justisi. Meski PTM ditunda, ratusan siswa SMP di Kota Banjarmasin disuntik vaksin COVID-19. Peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-38 bertema Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju digelar serentak secara virtual di seluruh daerah pada Kamis siang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti peringatan Haornas secara virtual dengan penerapan prokes ketat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Kegiatan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahabirun Nur, jajaran Forkopimda Kalsel dan Insan Olahraga Banua. Gubernur Kalsel Sahabirun Nur berharap momentum Haornas ke-38 bisa menjadi cambuk untuk perkembangan dan kemajuan olahraga di Kalsel. Dan ini tentunya berharap akan ada gerakan meningkatkan kualitas maupun kuantitas atlet kita agar bisa bicara banyak di tingkat dunia, ya seperti Olimpiade yang di Tokyo tadi. Nah, kita berharap program desain besar itu bisa menular ke daerah-daerah semua dan bisa dikembangkan, bisa disinergiskan sehingga nanti tentunya akan terjadi muncul apa yang menjadi harapan kita bersama. Atlet unggul berprestasi kalau di Kalsel untuk nasional untuk dunia. Dalam kesempatan ini, Sahabirun Nur juga mengimbau kepada atlet Kalsel agar bertanding sebaik mungkin pada ajang PON ke-20 di Papua mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Provinsi Kalimantan Selatan minim anggaran untuk memberangkatkan atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua. Gubernur Kalsel Sahabirun Nur mengatakan minimnya anggaran untuk PON ke-20 Papua karena sebagian besar APBD Kalsel dipangkas untuk penanganan COVID-19. Menurutnya walaupun anggaran terbatas, namun atlet Kalsel dipastikan berangkat ke Papua untuk berlaga di ajang PON ke-20. Ia berharap para atlet yang diberangkatkan ke Bumi Cendrawasih bisa berlaga dengan baik dan mengharumkan nama daerah. Laporannya pada kita sudah siap berangkat dan akan dilepas tanggal 16 nanti. Dan memang di suasana yang hari ini kita tahu pandemi, tentu banyak hal yang menjadi rintangan, tapi kita tetap mengirim ya atlet kita untuk berlaga di PON Papua. Oke. Teman, kemarin kan untuk PON ini ada kekurangan dana dari yang diusulkan 19 miliar hari ini itu. Kita semua kegiatan kekurangan dana. Ya baru 10 kemarin yang dianukan. 19 ini. Jadi nanti secara teknis itu sesuai kemampuan kita dijelaskan. Oh gitu. Rencananya 111 atlet Kalimantan Selatan akan diberangkatkan ke Papua pada 16 September 2021 mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dan Barito Legend untuk ofisial 5
Festival sepak bola legend usia 45 tahun Piala Gubernur Kalsel tahun 2021 yang berlangsung di lapangan SKB Mula Warman Banjarmasin Tengah kini memasuki babak final. Pertandingan sepak bola yang berlangsung dengan protokol kesehatan tersebut mempertemukan All Star Kalsel melawan Barito Putra Legend dalam memperebutkan juara 1 dan 2. Sedangkan juara 3 dan 4 diperebutkan oleh Togap FC melawan All Star Tala. Dalam laga final ini, All Star Kalsel meraih juara pertama karena berhasil menaklukkan Barito Putra Legend dengan skor akhir 2-0. Pemain Barito Putra Legend Agus mengatakan, meski hanya meraih posisi runner-up atau juara kedua, pihaknya tetap bersyukur bisa mencapai final. Menjalani kompetisi dan berhasil di urutan kedua, Pak. Alhamdulillah ya, kita bersyukur bahwa kita sudah sampai final dan kita sama teman-teman semua sudah berjuang semaksimal mungkin, dan inilah yang raihan kita yang kita capai dan kita sangat senang sekali tentunya. Apa yang kita capai ini sangat senang sekali. Kedepannya Pak, Barito Legend seperti apa? Ya, kedepannya kita terus berkegiatan dan kita terus melakukan kegiatan-kegiatan sepak bola dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, dan apa yang kita akan capai tetap kita terus berjuang terus untuk Barito Legend. Sedangkan perebutan juara ketiga antara All Star Tala dengan Togap FC berakhir dengan skor 2-0 yang dimenangkan oleh All Star Tala. 1, 2, 3 selebrasi, Bang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. 1, 2, 3, good. Selebrasi, Om Inoy. Tersangka penusukan terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Belasan pengunjung kafe di Kabupaten Tapin dites usap antigen di tempat saat operasi justisi. Meski PTM ditunda, ratusan siswa SMP di Kota Banjarmasin disuntik vaksin COVID-19. Satreskrim Polres Tapin berhasil menangkap tersangka berinisial BA yang telah melakukan tindak kejahatan penusukan terhadap penjual minuman beralkohol bernama Harley. Kasat Reskrim Polres Tapin AKP Ihsan Pranato mengatakan, tersangka ditangkap pada Rabu lalu di tempat persembunyiannya. Menurutnya, motif tersangka melakukan penikaman karena merasa tersinggung dengan perbuatan korban. Korban yang tinggal di Desa Marampiau Hilir, Kecamatan Candilara Selatan, Kabupaten Tapin itu sempat mencekik tersangka karena pengaruh minuman beralkohol. Perbuatan itu dilakukan korban saat si tersangka hendak membeli minuman beralkohol di tempat korban. Jadi, kronologi kejadiannya? Kronologi kejadiannya berawal dari pelaku saudara Bakar ini berniat untuk membeli minuman beralkohol, yang dimana korban adalah penjual alkohol saudara hari ini. Akibat ada ketersinggungan dari saudara Harley karena si korban ini memang awalnya sudah mabuk, dikuasai minuman keras, bertindak yang tidak pantas kepada tersangka, mengakibatkan tersangka emosi lalu melakukan penikaman sebanyak 2 kali, posisi di leher sebelah kanan korban dan di tangan sebelah kanan, mata luka. Tersangka akan dikenai pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tim gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin menggelar operasi justisi di sejumlah kafe pada Rabu malam. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan tes usap antigen langsung di tempat terhadap 14 orang pengunjung kafe. Dari hasil tes usap antigen, ke-14 pengunjung kafe tersebut dinyatakan negatif COVID-19. Hasil dari tadi gimana? Adapun hasil dari kegiatan ini malam, ya artinya kan dari beberapa orang tadi yang dapat kita lakukan kegiatan tadi, 14 orang itu semuanya negatif. Ada 14 orang dari 14 orang yang kami dapatkan KTP-nya, semuanya hasilnya juga negatif. Ini rutin nggak Pak kegiatannya? Ya, ini kegiatannya terus kami lakukan. Jadi rencananya ini seminggu ini ada 3 kali. Nah, kadang malam, kemudian sore, juga pagi. Tapi akan berlanjut itu malam-malam aja. Kita untuk membuktikan bagaimana apa yang diberikan oleh pemerintah, artinya aktivitas masyarakat dilaksanakan, namun prokes tetap dijalankan. Nah, terbukti ini malam, walaupun aktivitas masyarakat bisa jalan, namun hasilnya mereka bisa menjaga diri mereka masing-masing. Operasi justisi yang digelar tim gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, tapi juga berlangsung di warung makan dan tempat karaoke. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengirim bantuan logistik untuk korban banjir di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengiriman bantuan logistik untuk warga terdampak banjir di Kalteng dilepas oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada Kamis siang. Bantuan berupa makanan, perlengkapan bayi, dan obat-obatan tersebut akan didistribusikan kepada warga Kabupaten Katingan yang terdampak banjir paling parah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para warga Kalteng yang tengah terdampak bencana banjir. Peristiwa banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan dan sekitarnya. Dan kami berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota hari ini, termasuk para relawan yang kita berangkatkan, kemudian juga ada mie instan dan juga selimut, ini bisa membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana. Kemudian salam hormat kami atas kesigapan juga dari Pak Gubernur dan juga Pak Bupati dalam menyikapi bencana ini, dan kami merasa bahwa pada saat Banjarmasin tertimpa musibah banjir kemarin juga kesigapan saudara-saudara kita dari Kalimantan Tengah juga membantu, dan dari Pak Wali kan saat itu juga dari Palangkaraya juga ada membantu Pemkab Banjarmasin. Nah, oleh karena itu saatnya kita kemudian untuk saling bantu dalam situasi seperti ini. Selain mengirim bantuan logistik, pemerintah Kota Banjarmasin juga memberangkatkan 10 personel BPBD untuk membantu evakuasi warga Kalteng yang terdampak banjir. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri lawan Buan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.